Tim Sus tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan Tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Bisa ulangi, Tim Sus telah menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan secara khusus. Beberapa saat setelah ditetapkannya Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, PPATK merilis informasi penting yang berkaitan dengan aktivitas judi online yang menyebabkan pelarian uang ke luar negeri hingga ratusan triliun setiap tahunnya. Transaksi PPATK mencatat transaksi judi online mencapai 155 triliun rupiah. Nilai ini berasal dari 121 juta transaksi. Dari angka ini, sudah ada 312 rekening yang dibekukan dengan isi dana sebesar 836 miliar rupiah. PPATK juga sudah memberikan laporan ke kepolisian soal 139 analisis aliran transaksi judi online. Namun, PPATK tak merinci siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam judi online. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana mendeteksi aliran dana fantastis yakni sebanyak 155 triliun rupiah dari judi online. Dalam transaksi judi online itu PPATK menyebut banyak pihak yang terlibat mulai dari pelajar, ibu rumah tangga, ASN hingga oknum anggota polisi. Sebelum masuk ke pokok bahasan tentang siapa yang menugaskan Brigadir J untuk menyusup ke jaringan konsorsium 303 Ferdy Sambo, saya ajak dulu teman-teman menyimak keterangan PPATK di kompas.com berikut ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan aktivitas judi online di Indonesia kian merebak di masyarakat dengan nilai transaksi mencapai ratusan triliun rupiah per tahunnya. Ratusan triliun rupiah per tahunnya. Dana dalam judi online itu pun mengalir ke sejumlah negara. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, tidak kurang dari 25 kasus judi online telah disampaikan pihaknya kepada aparat penegak hukum sejak 2019 hingga 2022. Belum lagi periode sebelumnya dengan nilai yang sangat fantastis. Dari pantauan PPATK, aliran dana yang terindikasi judi online mengalir ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Kamboja, Filipina. Untuk itu PPATK telah berkoordinasi dengan lembaga intelijen keuangan di negara tersebut. Selain ke beberapa negara itu, aliran dana terindikasi judi online ini pun diduga mengalir hingga ke negara tax haven. Oleh sebab itu, Ivan mengaku kondisi ini menjadi tantangan tersendiri untuk menelusuri aset yang nilainya mencapai ratusan triliun per tahunnya dan membawa kembali ke Indonesia atau repatriasi. Ivan menjelaskan, kegiatan judi online ini juga menjadi marak karena besarnya permintaan di masyarakat. Sehingga penyedia judi online terus tumbuh dan dengan mudah berubah bentuk apabila operasi mereka terdeteksi oleh penegak hukum. Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadi salah satu keuntungan yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengembangkan aksinya sekaligus menjauhkan hasil judi online agar tidak dapat terendus. Nah, dari berita ini terlihat bahwa omset judi online mencapai ratusan triliun per tahunnya. Ini angka yang luar biasa, nilai yang fenomenal. Karena melebihi dari nilai transaksi narkoba yang terjadi di dalam negeri. Lantas apa hubungan antara kematian Brigadir Yosua dengan judi online dan sindikat Sambo? Pertama, siapa yang paling berkepentingan dengan upaya mencegah banyaknya pelarian modal dari judi online ke luar negeri ini? Jawabnya adalah pemerintah, khususnya Presiden, Menko Marinvest, Kepala BKPM, Menteri Keuangan, dan instansi-instansi terkait lainnya, termasuk Menteri Pertahanan. Seperti yang kita ketahui, pemerintah di zaman Presiden Jokowi ini sudah 2 kali melakukan kebijakan pengampunan pajak, repatriasi uang haram dari luar negeri. Hasilnya, dari 2 kali program tersebut memang menghasilkan pendapatan negara lebih dari 100 triliun. Kemudian pemerintah juga gencar mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri yang bertujuan untuk mengenjot pertumbuhan ekonomi. Namun nyatanya pertumbuhan ekonomi real rata-rata per tahunnya mentok di angka 5%. Apa penyebabnya? Salah satu penyebabnya karena banyaknya pelarian uang ke luar negeri, diantaranya uang dari hasil judi online dan penjualan narkoba. Dan salah satu jantung dari sindikat judi online ini berada di tangan Ferdy Sambo. Dan Ferdy Sambo ini pun hanya salah satu alat kepanjangan tangan dari kelompok yang ingin berkuasa di negeri ini pada tahun 2024 nanti.
melalui pemilu. Jadi kira-kira bisa kita bayangkan siapa yang menugaskan Brigadir J untuk menyusup ke gerbong Sambo? Coba bayangkan, nyaris 10 jenderal polisi yang terlibat dalam menghalangi kasus pembunuhan Brigadir J ini. Dan jenderal yang terlibat itu pun masuk dalam diagram konsorsium Sambo. Belum lagi puluhan perwira menengah dan perwira pertama yang sebagian diantaranya sudah disidang etik dan dipecat dari kepolisian. Dan betapa kuatnya uang haram dari judi ini dapat kita lihat dengan keberpihakan beberapa lembaga negara yang tanpa rasa malu secara terang-terangan mengatakan ada kekerasan seksual terhadap tersangka PC. Ini jelas kolaborasi antara gerbong Sambo dan para bandar judi online dalam rangka menghambat tekanan publik dan pihak lawan terhadap mereka. Kasus ini tidak akan mengalir dengan mudah hingga nanti mencapai putusan pengadilan yang inkrah. Karena kekuatan ekonomi konsorsium ini sangat kuat dan akan digunakan untuk menyuap oknum-oknum dari institusi yang berkaitan dengan kasus ini. Jika memang Brigadir J melakukan kekerasan seksual sebelum dia dibunuh, mengapa pula Putri tidak melaporkan saja kejadian tersebut ke Polres Magelang? Bukankah Putri adalah istri dari seorang jenderal bintang 2 yang sangat berkuasa? Bahkan Kapolres Magelang pun akan datang jika saja Putri mau melaporkan adanya kekerasan seksual. Dan jika memang ada kekerasan seksual, mengapa pula HP korban Yosua dimusnahkan oleh gerombolan tersangka? Apa hubungan HP korban dengan dugaan kekerasan seksual tersebut? Bukankah jika ada kekerasan seksual, isi HP Yosua bisa dijadikan petunjuk dalam mengusut kasus tersebut? Ini tidak, HP korban malah dimusnahkan. Terlihat adanya informasi yang sangat penting di dalam HP tersebut, sehingga barang bukti harus dimusnahkan oleh gerombolan tersangka. Tidak lain dan tidak bukan, ini semua gara-gara Yosua terindikasi membongkar jaringan kejahatan yang digawangi oleh Putri Chandrawati, istri dari Ferdy Sambo. Mengapa pula Yosua kurang kerjaan membongkar kejahatan tersebut? Sekilas saya coba ungkapkan siapa sebenarnya Yosua Huta Barat. Siapa Yosua ini? Mengapa dia menjadi ajudan Ferdy Sambo? Musuh dalam jarak tembak di atas 500 meter. Lantas mengapa Yosua bisa tewas begitu saja, tanpa perlawanan berarti, tanpa adanya upaya yang sangat serius untuk melarikan diri? Ini menjadi misteri bagi kita, mengapa Yosua tidak mau berusaha keras untuk melarikan diri selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Mungkin saja ada ancaman, jika Yosua lari, maka keluarganya yang akan menjadi sasaran pembunuhan berikutnya. Sejak awal saya menduga bahwa Brigadir J tidak begitu saja bisa masuk menjadi ajudan Ferdy Sambo. Melainkan masuknya J ke grup Sambo disebabkan dia ditugaskan alias Yosua adalah intel yang menyusup di grup Sambo. Yosua adalah intel yang disusupkan, intruder. Resiko intel hanya 2, jika selamat dalam operasi, mendapat kenaikan pangkat dan jabatan, atau mati dalam tugas penyamaran yang dilakukan. Dan Brigadir J gugur dalam tugas penyamaran. Lantas mengapa Sambo masih bisa berkelit setelah kematian Yosua? Mengatur nyaris semua pemberitaan dan begitu banyak oknum Polri beserta berbagai Komnas agar memihak dia. Ini karena dia memegang kendali keuangan yang sangat fantastis jumlahnya. Para bandar pun masih menyokong dia hingga saat ini. Terus bagaimana dengan pihak yang menugaskan J? Mengapa tidak membackup yang bersangkutan? Pertama, kematian J adalah risiko tugas. Kedua, tanpa diungkap pun, jika kita memantau berbagai berita bahwa telah dan sedang terjadi penangkapan dan penggerbekan judi online di mana-mana secara masif, penangkapan bandar-bandar narkoba termasuk polisi-polisi yang terlibat sebagai bandar narkoba. Penggerbekan ini dilakukan setelah terbunuhnya Yosua dan setelah Sambo dibebas tugaskan. Ini kan menjadi bukti yang tersembunyi bahwa benar Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai pengendali dalam bisnis judi online. Dan setelah mentok di oknum Polri, kelompok Sambo Putri menjalankan skenario pembentukan opini publik dari luar institusi Polri dengan judul kekerasan seksual model baru dan TKP yang baru. Tujuannya agar rakyat lupa akan konsorsium 303 dan kejahatan-kejahatan Sambo lainnya.